Penambahan tanah dilakukan petugas TPU Rorotan setelah sejumlah makam ambles. Tak terima dituduh menganiaya, putra sulung Ahok, Nicholas Sean Purnama, laporkan balik pelapornya. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi, termasuk diantaranya mural bernada sindiran kepada pemerintah kembali muncul di Jakarta dan juga Karawang, Jawa Barat. Namun seperti yang sudah-sudah, aparat dengan sigap langsung menghapusnya. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam. Selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik mebel di Cipayung, Jakarta terbakar siang tadi. Seorang karyawan terluka usai melompat dari lantai 2. Api menghanguskan sebuah pabrik mebel di Jalan Basuki, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api. Banyaknya barang maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian pabrik. Kebakaran diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik. Pemadam kebakaran juga sempat alami kendala karena sempitnya akses masuk ke lokasi karena berada di tengah permukiman padat penduduk. Salah satu karyawan yang tengah bekerja pun terluka usai melompat dari lantai 2 lantaran panik melihat api membesar. Tolong kasih jalan. Jangan mundur ya. Ya, tadi kita dapat informasi ya, kebakaran di Jalan Basuki. Dan informasi awal rumah, namun setelah kita konfirmasi terus ke pemilik atau pelapor, katanya terbakarlah bengkel furnitur ya, atau mebel. Untuk luasan cukup lumayan karena ini tingkat, tapi alhamdulillah separuh dari bangunan ini kita dapat selamatkan. Dan alhamdulillah juga untuk bangunan perumahan dapat kita cover sehingga tidak menjalar ke perumahan warga. Api dapat dipadamkan setelah 13 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini telah ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah makam COVID-19 di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ambles. Hingga malam ini upaya penambahan tanah dilakukan petugas TPU. Dan berikut laporan Yasmin Atania bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, sejumlah makam yang ambles di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara saat ini sudah diperbaiki oleh pihak petugas. Meskipun tidak semua makam ini ambles, akan tetapi petugas TPU tetap melakukan pemadatan ataupun penambahan tanah hampir di seluruh blok yang ada di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas, memang ada sebanyak 10 hingga 20 makam yang ambles. Ini dikarenakan hujan yang turun di DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Untuk makam yang ambles ini ada di blok 17 dan juga di blok 18. Selain karena hujan yang turun di DKI Jakarta, memang sebelumnya kawasan ini merupakan persawahan dan juga rawa, di mana untuk makam yang ambles ini rata-rata adalah makam yang umurnya baru saja kurang lebih dari 1 bulan dan tanahnya masih basah, sehingga apabila hujan turun maka kondisi tanah pun akan semakin turun. Dan dari pihak petugas pun tadi menginformasikan kepada para keluarga jenazah agar tidak perlu khawatir, dikarenakan dari pihak petugas selalu melakukan monitoring ke pemakaman secara berkala. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Guntur Zulkarnadi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta mengakui kontur tanah makam Rorotan awalnya merupakan rawa. Menyikapi tanah makam yang ambles, Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memperbaiki secara berkala terhadap seluruh makam yang ada di TPU Rorotan. Ya, memang makam di Rorotan itu kan memang makam yang sebelumnya rawa ya. Kemudian kita uruk, ternyata kalau memang ada ambles nanti kita akan carikan solusinya ya. Dinas pemakaman, nanti dibantu dinas SDA dan dinas terkait. Nanti kita akan carikan solusi, perlu ada pemadatan dan lain sebagainya, perlu dijaga.
Seorang pengendara mobil menjadi korban penyerangan sekelompok pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, mobil korban rusak parah. Inilah aksi pengantar jenazah saat menyerang seorang pengendara mobil yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini berawal saat korban hendak menuju ke tempat kerjanya di Kabupaten Maros, namun dari arah yang sama tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor pengantar jenazah yang hendak menuju ke tempat pemakaman di Sudiang. Korban diarahkan untuk menepi, namun korban sempat mengeluarkan kata-kata mungkin tersinggung oleh para pengantar jenazah, sehingga salah satu para pengantar jenazah tersebut turun dari kendaraan dan melakukan pengerusakan terhadap kendaraan daripada korban. Saat ini Polsek Tamalan Rea masih mendalami insiden perusakan ini dengan memeriksa saksi dan lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tabrak lari yang menewaskan satu orang di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Pengemudi maut akhirnya ditangkap polisi. Warga menghentikan paksa seorang pengendara mobil yang kabur usai menabrak pengendara motor di Jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Warga pun berupaya menghakimi pelaku. Karena panik, pelaku mengendarai mobilnya dengan kencang sehingga tidak terkendali dan menabrak sebuah mobil serta beberapa kendaraan lainnya. Atas kejadian ini, satu korban meninggal dunia di rumah sakit dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Polisi akhirnya menangkap sang pengemudi maut, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kita amankan, namun demikian kita sampaikan belum bisa dimintai keterangan karena kondisi pelaku masih shock. Dan untuk kesehatan pelaku masih dilaksanakan penelitian dari tenaga kesehatan. Dan untuk saat ini barang bukti daripada kejadian kecelakaan itu sudah diamankan di unit laka. Polisi kini juga masih dalami penyebab pasti kecelakaan karena diduga pengemudi mobil mabuk saat kejadian. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah yang sedang bermain di kolam bekas galian pasir di Tangerang tenggelam. 2 selamat sementara 1 lainnya meninggal dunia. Inilah detik-detik evakuasi bocah perempuan siswa kelas 5 sekolah dasar yang tenggelam di kolam bekas galian pasir di Kota Tangerang. Warga setempat langsung berupaya memberi pertolongan pertama kepada korban yang kritis akibat tenggelam. Kejadian bermula saat ketiga bocah malang tersebut berenang di kolam bekas galian saat hujan. Tidak menyadari kedalaman kolam, bocah-bocah tersebut pun tenggelam. 3 tahun yang lalu memang kawasan ini juga ada yang tenggelam juga. Ini galian pasir kan beberapa titik sangat dalam dan ini bukan tanah warga, tanah pengembang. Tapi untuk melakukan usaha-usaha preventif tidak harus nunggu pengembang kapan gitu. Saya mohon Pak RT kerja bakti dengan warga untuk keselamatan anak-anak kita lah ya. 2 korban selamat dirawat di Rumah Sakit Kota Tangerang. Sementara kasus ini ditangani Polsek Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana warga desa Selogabus, Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya dari dalam selokan. Buaya milik salah seorang warga itu diduga terlepas dari kandang. Kemunculan buaya di dalam selokan dekat Puskesmas Ponco di tepi Jalan Raya Tuban Ponorogo ini menjadi perhatian warga desa Selogabus, Tuban. Buaya sepanjang 1,2 meter ini ternyata peliharaan seorang warga desa setempat. Belum diketahui bagaimana buaya ini bisa masuk ke dalam selokan. Buaya yang lepas ini diketahui secara tidak sengaja oleh salah satu warga yang pulang usai jalani vaksinasi COVID-19 di puskesmas setempat. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak desa dan kepolisian. Katanya sudah mengantongi surat izin. Berarti sama yang punya diambil sendiri juga? Iya. Berarti peliharaan buayanya itu, Mas? Iya, peliharaan kartalnya
lepas, nggak tahu. Setelah tertangkap, buaya ini langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang karena bisa membahayakan nyawa orang lain. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Mural bernada sindiran kepada pemerintah kembali muncul di Jakarta dan Karawang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.